Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam atas putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Alangkah baiknya sebelum membahas tema tersebut, lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu membahas tentang kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yaitu membangun Ka'bah. Ada 3 poin tersebut yang tadi sudah disampaikan. Lalu tahukah kamu kelahiran Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam setelah bertahun-tahun menikah dengan Siti Syarah dan tak kunjung mendapatkan seorang anak. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar atas persetujuan Siti Syarah. Lalu Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam anak laki-laki, yaitu Nabi Ismail alaihissalam lewat Siti Hajar. Ketika Nabi mendapatkan putra Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah meninggalkan Palestina menuju kota Mekah. Begitulah keadaan kota Mekah yang aman, tentram, damai, dan indah bila dipandang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tahukah kamu Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban merupakan bentuk pengaplikasian dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Kemudian ketika Nabi Ibrahim sedang tidur, beliau menerima wahyu dari Allah melalui mimpinya. Dalam mimpinya beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Mimpi tersebut merupakan cobaan yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikala baru mendapatkan seorang putra yang sangat disayanginya, Allah memerintahkan untuk menyembelihnya. Dengan berat hati Nabi Ibrahim alaihissalam mengutarakan mimpinya dengan Ismail. Namun tak disangka Ismail menjawab dengan tenang dan tegar. Jika mimpi itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah. Aku siap menjalankannya. Subhanallah. Karena melihat ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah menunjukkan keagungannya. Sungguh luar biasa keagungan Allah Subhanahu wa taala, sampai yaitu Allah menggantikan Ismail dengan seekor kambing yang Allah turunkan dari langit. Jadilah seekor kambing yang disembelihnya. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bahagia dan bersyukur pada Allah karena Ismail masih hidup dan baru disembelihnya tadi adalah seekor kambing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke bumi. Kemudian ketika Nabi Ismail tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk mendirikan bangunan. Bangunan tersebut akan digunakan sebagai pusat syiar agama Islam. Ketika sedang bekerja,
tidak sedikit godaan yang dilakukan setan untuk mengganggu Nabi Ibrahim dan Ismail, melemparinya dengan batu-batu kecil. Ini cobaan Nabi Ibrahim dan Ismail, dilempari dengan batu-batu kecil. Akhirnya perjuangan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mewujudkan suatu bangunan alhamdulillah terwujud. Bangunan tersebut kita kenal dengan nama yaitu Ka'bah. Subhanallah. Dan akhirnya terwujud perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah yang begitu indah. Dapat pelajaran dan hikmah yang dapat diambil dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat dan mengokohkan iman kita untuk selalu mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu.